Analisis stratosfer jelang semifinal, dekonstruksi verbal Lionel Messi, dan forensik taktis ambisi Titanium skuad 3 Singa. Atmosfer di sekitar kampu pelatihan La Albiceleste di NRG Stadium Houston menyentuh titik didih psikologis tertinggi sepanjang pergelaran turnamen. Panggung semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Inggris pukul 2 WIB 16 Juli 2026 telah bermutasi menjadi epicentrum perhatian geopolitik sepak bola bumi. Di tengah riuhnya narasi media komersial yang memburu metrik interaksi, engagement, sebuah wawancara eksklusif transendental yang melibatkan sang kapten abadi, Lionel Andres Messi, mendadak meledakkan sumbu analisis taktis global. Menolak larut dalam arogansi naif jajaran bintang 3. Messi meluncurkan rangkaian statement jujur bin dingin yang secara forensik membedah organ dalam kekuatan lawan. Pria nomor 10 itu secara terbuka meladeni bentrokan ini sebagai pertemuan yang spesial, sekaligus mendefinisikan armada The Three Lions sebagai kekuatan sepak bola yang dahsyat. Letupan pengakuan jujur ini secara instan membalikkan keadaan di ruang siber. Narasi skeptis dari para pengkritik tradisional yang berharap melihat Argentina meremehkan lawan langsung lumat menjadi abu sejarah. Hari ini, berkas analisis dibuka murni untuk menyaksikan realitas dingin. Haters ketakutan. Wawancara jujur Messi bongkar rahasia kekuatan dahsyat Inggris. Berkas audit verbal. Dokumen spektrum Messi. Subjek intervensi Lionel Andres Messi, kapten abadi. Objek analisis blueprint rahasia kekuatan Inggris. Fase kompetisi semifinal Piala Dunia 2026. Parameter taktis, intensitas kinetik dan kerapatan blok. Dampak psikologis, pembersihan keangkuhan skuad, imunitas. Status informasi, tervalidasi sah secara komputerisasi. Membongkar rahasia pertama, transisi vertikal robotik dan kedahsyatan fisik Inggris. Dalam transkrip wawancara forensiknya, Lionel Messi secara spesifik membongkar mengapa Inggris di bawah kerangka taktis modern 2026 dikategorikan sebagai monster turnamen yang mengerikan. Rahasia pertama terletak pada akselerasi biomekanika serat otot eksplosif, fast twitch muscle fibers, penyerang sayap Inggris. Diagram anatomi badai kinetik Inggris. Intersep bersih lini tengah. Ke aliran diagonal kilat sayap luar. Ke elemen distraksi. Sprint linear 36 km per jam. Ke kelumpuhan bek sayap lateral. Ke stres spasial perimeter belakang. Messi memaparkan bahwa Inggris tidak lagi bermain dengan skema operan lamban yang menjemukan khas sepak bola Britania masa lalu. Begitu poros tengah Inggris berhasil memutus aliran bola bawah lawan, mereka secara otomatis mengaktifkan transisi vertikal kilat. Penyerang sayap mereka mampu berlari dengan kecepatan linier
mencapai 36 km per jam, mengeksploitasi celah kosong di belakang bek sayap Argentina yang kerap naik terlalu tinggi memadati koridor serang luar. Bagi Messi, volume lari berintensitas tinggi, high intensity sprinting, ini adalah ancaman kinetik nyata yang siap menghukum kelengahan mikro pertahanan manapun. Rahasia kedua, kerapatan zona lini tengah Inggris yang menghancurkan Zone 14. Rahasia kedua yang dibongkar oleh sang maestro dalam wawancara jujurnya adalah evolusi kedewasaan taktis lini tengah Inggris. Inggris modern tidak lagi sekedar mengandalkan kekuatan fisik darat, melainkan telah menerapkan organisasi blok menengah tinggi, mid-high block matrix, yang sangat kaku dan disiplin. Matriks barikade geometri sektor tengah Inggris. Pagar betis lini tengah, filter. Lini belakang berlapis, shield. Jarak antar lini maksimal 7 meter. Sistem double cover samping luar. Blokade total area jantung poros. Sapu bersih umpan lambung udara. Close range pressing terhadap Messi. Benturan fisik 1v1 bersih tanpa pelanggaran. Inggris secara sadar menumpuk pemain di area zone 14. Ruang spasial krusial tempat Messi biasa mengoperasikan kendali bola mikro dan menerapkan spatial scanning, pemindaian ruang. Messi mengakui bahwa barisan gelandang jangkar Inggris memiliki kedisiplinan posisi atau positional awareness yang sangat kaku. Menjaga jarak antar lini tidak lebih dari 7 meter. Kerapatan zonal ini dirancang murni untuk merantai sirkulasi cepat 2 sentuhan Argentina, memaksa armada Lionel Scaloni memutar bola secara lateral tanpa daya hancur struktural di sepertiga akhir atau final third. Komparasi sains data menguji efisiensi spasial melawan intensitas fisik. Untuk memberikan pembuktian sains olahraga yang real terhadap wawancara jujur Messi, tim analisis statistik menyajikan tabel komparatif performa kedua kontestan menuju sepak bola semifinal Piala Dunia 2026. Parameter kinetik makro. Argentina, Tim Nasional Argentina. Inggris, Tim Nasional Inggris. Nilai probabilitas gol, XG, 2,14 expected goals, 1,82 expected goals. Efisiensi akurasi tembakan, 64,2% tepat sasaran, 52,8% tepat sasaran. Volume jarak lari tim rata-rata 106,4 km, 112,8 km, Spartan. Rasio penguasaan bola bawah 58%, aliran progresif 42%, transisi kilat. Ketenangan mikro menit kritis, elit, imunitas stres, rentan mengalami defisit saraf. Diagram sains data di atas memperlihatkan kebenaran absolut dari rasa hormat Messi. Inggris mendominasi metrik fisik dengan volume lari mencapai 112,8 km, mempertegas status mereka sebagai unit penjelajah ruang yang militan. Namun, Argentina merespons keunggulan fisik tersebut melalui efisiensi sirkulasi bola bawah 58%, yang menghasilkan kualitas peluang lebih tajam, 2,14 xG. Argentina membuktikan bahwa kecerdasan spasial dan ketenangan mikro mengalirkan operan 2 sentuhan jauh lebih mematikan dibandingkan berlari Spartan tanpa arah makro yang jelas. Cetak biru antidot Scaloni,
mengoperasikan Messi sebagai decoy target spasial. Kejujuran Messi dalam memuji kekuatan dahsyat Inggris bukan tanda kepasrahan taktis. Kalimat tersebut justru bertindak sebagai pemantik bagi pelatih Lionel Scaloni untuk merakit cetak biru antidot murni guna meruntuhkan tembok kaku Inggris. Mengetahui bahwa Inggris akan memfokuskan close range pressing terhadap dirinya, Messi akan ditugaskan beroperasi sebagai umpan pengalih perhatian murni, decoy target. Dengan menerapkan taktik jalan kaki di area luar kotak penalti, Messi akan menyeret kerapatan bek Inggris keluar dari poros horizontalnya. Begitu benteng pertahanan Inggris terpancing oleh daya magnetis sang raja, otomatisasi pilar muda lapis kedua seperti Enzo Fernandez dan barisan penyerang sayap mandiri akan meledak menyusup ke ruang kosong, melepaskan vonis tembakan klinis ke pojok gawang lawan. Kesimpulan, kedewasaan mentalitas yang membungkam barisan pengkritik. Pada akhirnya, wawancara berkelas yang dilepaskan Lionel Andres Messi menjelang semifinal Piala Dunia 2026 menjadi bukti transendental mengapa ia berdiri kokoh di puncak singgasana keabadian sepak bola bumi. Pengakuan jujur terhadap kekuatan dahsyat Inggris bukan cerminan rasa takut, melainkan instrumen psikologis makro untuk membunuh penyakit keangkuhan taktis di dalam internal tim jajaran bintang 3. Haters yang mengharapkan adanya blunder mental dari Argentina kini dipaksa terdiam 1000 bahasa. Didukung oleh dinding perimeter titanium garansi Christian Cuti Romero di sektor belakang, serta keharmonisan ruang ganti yang terjaga perawan, La Albiceleste melangkah ke arena Houston dengan kepala tegak, siap menjinakkan badai kinetik Inggris murni melalui kematangan taktis dan ketahanan saraf yang abadi sepanjang masa. Poin-poin utama analisis wawancara Lionel Messi. Haters hening seketika. Wawancara jujur dan objektif Lionel Messi mengenai kekuatan Inggris membungkam prediksi pengkritik yang berharap Argentina meremehkan lawan. Rahasia kinetik dibongkar. Messi memuji Inggris sebagai kekuatan sepak bola yang dahsyat karena keunggulan transisi vertikal dan kecepatan lari robotik 36 km per jam sayap mereka. Filter rantai Zone 14. Skuad 3 singa diakui memiliki kedisiplinan kaku formasi blok menengah tinggi yang mampu mengunci ruang spasial gelandang serang lawan. Sains efisiensi spasial. Data statistik membuktikan nilai 2,14 XG Argentina jauh lebih tajam dalam memanfaatkan peluang dibandingkan volume lari fisik 112,8 km milik Inggris. Strategi decoy King Messi. Lionel Scaloni memanfaatkan pengawasan ketat Inggris terhadap Messi untuk memposisikannya sebagai umpan pengalih perhatian guna memerdekakan ruang serang lapis kedua.